I got so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new guap, where that thing. Bitches on my line, and you know they come strapped. Hold up. Indonesia merupakan negara yang kaya akan suku bangsa dan kebudayaannya. Namun, dalam video ini akan dibahas mengenai perspektif masyarakat adat di era transformasi digital. Pembicaraan mengenai masyarakat adat acap kali dipandang sebagai pembicaraan yang terbelakang dan tertinggal. Masyarakat adat sendiri merupakan sekelompok manusia yang telah menempati tanah Nusantara sejak lama, bahkan sebelum adanya nama Indonesia itu sendiri. Masyarakat adat memiliki pola hidup dan tempat tinggalnya masih sangat tradisional dan bahkan masih berada di bagian dari hutan. Menurut data Aliansi Masyarakat Adat Nusantara yang disingkat AMAN, dipaparkan mengenai data masyarakat adat di Indonesia yang diperbarui pada tanggal 9 Agustus 2022, bahwasanya di Indonesia masih terdapat 2.161 masyarakat adat, di antaranya 750 masyarakat adat bertempat tinggal di Kalimantan, 649 masyarakat adat di wilayah Sulawesi. Kemudian ada data wilayah lainnya yang berjumlah 368 masyarakat adat, di antaranya terdapat 175 masyarakat adat di Maluku, 139 masyarakat adat di Bali dan di Nusa Tenggara, 54 masyarakat adat di wilayah Papua, 349 masyarakat adat di wilayah Sumatera, dan yang terakhir 45 masyarakat adat di wilayah Jawa. Dari 2.161 masyarakat adat ini didominasi oleh wilayah Kalimantan yang berjumlah 750 masyarakat adat, di mana hal ini menjadi potensi bangsa Indonesia untuk terus mengembangkan wilayahnya di era transformasi digital ini. Beralih ke pengertian digital. Digital adalah sebuah konsep pengertian dari perkembangan zaman mengenai serba teknologi dan sains, dari yang dulunya bersifat manual menjadi otomatis, dan dari yang rumit menjadi serba instan. Perkembangan teknologi ke arah serba digital saat ini semakin pesat. Pada era digital seperti ini, manusia secara umum memiliki gaya hidup baru yang tidak bisa dilepaskan dari perangkat yang serba elektronik. Teknologi menjadi alat yang mampu membantu sebagian besar kehidupan manusia. Semakin canggih teknologi digital masa kini membuat perubahan besar terhadap dunia. Teknologi akan semakin bergerak terus-menerus selayaknya arus yang berjalan di tengah kehidupan manusia. Maka, tidak ada pilihan lain selain menguasai dan mengendalikan teknologi dengan baik dan benar agar memberi manfaat yang sebesar-besarnya. Seringkali masyarakat melupakan eksistensi dari masyarakat adat itu sendiri untuk keberlangsungan dalam ekonomi nasional. Padahal sejatinya masyarakat adat merupakan epicentrum dari adanya pembangunan nasional menuju yang lebih baik. Di era revolusi industri 4.0, pengakuan akan keberadaan masyarakat adat menjadi tonggak penting dalam transformasi era ini. Eksistensi masyarakat hukum adat haruslah dapat diakui oleh PBB, Bank Dunia, serta Sustainable Development Goals yang merupakan prioritas langkah mendunia yang diabsahkan oleh negara-negara di dunia guna memberantas segala permasalahan yang timbul dari setiap negara, baik itu berupa ketimpangan sosial, penurunan ekonomi dari suatu negara, dan pengerusakan kawasan alam. Lantas, bagaimana eksistensi masyarakat adat terhadap era transformasi digital? Dalam artikel ini akan diulas lebih lanjut. Eksistensi masyarakat hukum adat. Pengakuan terhadap eksistensi masyarakat adat
telah tercantum dalam Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 18B ayat 2, di mana negara mengakui dan menghormati kesatuan-kesatuan masyarakat hukum adat beserta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup. Dalam catatan Aliansi Masyarakat Adat Nusantara pada tahun 2020 bahwa pemenuhan hak konstitusional masyarakat adat masih berjalan di tempat, terlebih dengan hadirnya peraturan perundang-undangan UU nomor 11 tahun 2020 tentang Cipta Kerja yang memberikan karpet merah bagi kelompok penginvestasi tanpa mempertimbangkan aspek sosioekologis yang ditimbulkannya. Adanya Undang-Undang Cipta Kerja ini, wacana pembangunan dan investasi skala besar mulai digebungkan yang bernarasikan revolusi industri 4.0. Perilaku masyarakat adat di era transformasi digital. Banyaknya masyarakat adat yang masih menolak adanya penggunaan teknologi dan alat komunikasi lain menjadi penghalang berkembangnya era digital dalam kehidupan bermasyarakat. Namun, tak sedikit masyarakat adat juga sudah mengenal adanya kecanggihan teknologi. Penggunaan teknologi bukanlah suatu toleransi dalam adat, akan tetapi didasarkan adanya kebutuhan dari tiap-tiap masyarakat adat untuk mengetahui dunia luar dan alat komunikasi sesama mereka. Adanya perspektif yang sulit diubah dari masyarakat adat menjadikan pendekatan untuk mengenalkan kecanggihan teknologi menjadi lebih sulit dijangkau. Pendekatan apapun yang dilakukan cenderung dianggap sebagai perspektif negatif daripada masyarakat adat. Nah, kira-kira apa saja ya solusi terhadap permasalahan tersebut? Melestarikan budaya adat memanglah menjadi suatu keharusan setiap warga negara. Akan tetapi, tidaklah harus menutup adanya pengaruh digital yang sedang berkembang. Dengan adanya era digital, dapat memudahkan akses pendidikan yang layak bagi masyarakat adat yang masih di pedalaman, mempermudah akses komunikasi, mempermudah akses kehidupan. Akan tetapi, dalam menghadapi pengaruh di era digital, perlu juga adanya upaya yang dilakukan masyarakat dalam mempertahankan eksistensi dari masyarakat adat, yakni yang pertama, saling bekerja sama mendokumentasikan masyarakat adat dalam bentuk buku untuk generasi selanjutnya agar konkret dan tidak hanya berasal dari sumber mulut ke mulut. Yang kedua, memberikan edukasi mengenai nilai adat yang ada kepada generasi selanjutnya sehingga tidak tergerus oleh globalisasi dan tidak ditinggalkan. Yang ketiga, masyarakat perlu berkontribusi dalam melestarikan budaya daerah masing-masing dan budaya bangsa pada umumnya. Yang keempat, dalam mencegah adanya pergeseran tradisi dan budaya, bagi para usaha media massa perlu menyelenggarakan seleksi mengenai berita, hiburan, dan informasi yang diberikan. Yang kelima, perlu adanya bantuan dari masyarakat luar dan pemerintah terkait dana guna untuk mengembangkan berbagai kegiatan adat yang ada, dan diperlukan juga kontribusi seluruh warga Indonesia dalam melestarikan budaya adat. Yang keenam, masyarakat harus berhati-hati dalam meniru atau menerima kebudayaan baru, sehingga pengaruh budaya luar yang tidak sesuai dengan bangsa Indonesia tidak dengan mudahnya masuk ke dalam ruang lingkup bangsa.